Ibu Bapak, Saudari dan Saudaraku yang terkasih, Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar luar biasa itu kan wajahnya harusnya ceria ya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Kan beda ya. Apa kabar? Luar biasa. Nah, tepuk tangan buat kita. Kalau pagi-pagi udah cemberut ya, itu makanannya mamitin tuh ya. Ini belum beres nih Romo, gimana nih belum beres? Saya sih ketawa-ketawa aja kalau mamitin begitu kan, ya kan. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih, tadi kita mendengar ya salah satu pertanyaan dari bacaan Injil. Masih ingat tadi pertanyaannya apa? Apa? Apa pertanyaannya tadi? Yesus bertanya apa? Yesus bertanya atau murid-murid bertanya? Yesus atau murid yang bertanya? Yesus atau murid yang bertanya? Datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya. Jadi yang bertanya murid atau Yesus? Oke, tanyanya apa? Siapa yang terbesar? Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Saya sekarang ganti pertanyaannya. Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan gelora? Siapa yang terbesar dalam kerajaan gelora? Oh, gak ada, saya gak ada, saya kecil. Siapa yang terbesar dalam kerajaan gelora? Tuhan Yesus. Siapa? 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 Yang terbesar dalam kerajaan gelora siapa? Siapa yang jawab Tuhan Yesus? Cuma dua? Cuma tiga? Cuma empat? Yesus, lihatlah ini anak-anak kamu ya. Selain Yesus berarti siapa? Yang lain jawab apa? Yang memberi kasih. Siapa lagi? Jawabannya apa? Yang tulus melayani. Yang tulus melayani. Percaya penuh seperti anak kecil. Jawabannya rohani sekali. Ini lampu kerajaan surga. Siapa yang terbesar dalam kerajaan gelora? Oma dan opa yang datang hari ini. Jangan ragu ya. Artinya apa? Oma dan opa yang hadir hari ini itu adalah utusan-utusan Allah. Amin. Kita harus yakin itu. Dari bangun pagi tadi sampai bisa hadir tempat ini, kalau tidak dikehendaki oleh Allah sendiri, gak mungkin kita jumpa. Benar gak? Maka yang terbesar dalam kerajaan surga, oma dan opa yang hadir hari ini. Kemarin siapa yang ikut misa sore? Hari Minggu ada? Di KTG? Kor. Ya, masih ingat nggak pertanyaan saya? Apa Romo lupa udah. Setelah homili aja boro-boro, setelah lagu penutup ya. Aku percaya aja lupa. Ingat nggak pertanyaan saya? Anda memilih mana? Ya, oma dan opa pilih mana? Jadi mantan penjahat atau jadi mantan orang baik? Jahat. Jadi mantan orang jahat atau mantan orang baik? Mantan orang baik atau mantan orang jahat? Mantan orang baik, mantan orang jahat atau mantan terindah? Siapa sih yang paling kenceng tuh itu? Bu Novi ya? Mantan terindah. Nanti ya kalau punya pengalaman silahkan diseringkan ya Bu Novi ya, dalam sesi yang lain ya. Kalau mantan penjahat artinya sekarang jadi baik. Kalau mantan orang baik
Pilih yang mana? Gak pilih dua-duanya lah, ya. Pilih baik-baik, ya. Gak ada mantan di antara kita. Ya. Pilihnya baik. Oma-opa yang terkasih, hari ini kita bersama-sama diteguhkan dalam peringatan wajib malaikat pelindung. Kira-kira menurut Oma dan Opa, malaikat pelindung itu akan melindungi mereka yang jahat atau yang baik? Semua. Hah? Yakin? Udah pernah ketemu? Udah pernah nanya? Melindungi orang baik atau orang jahat? Dua-duanya. Malaikat tuh kayak gimana sih? Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Malaikat tuh seperti apa? Malaikat seperti apa? Udah pernah ketemu belum? Oma, selamat datang. Mari silahkan. Tepuk tangan buat Oma yang baru hadir. Welcome, welcome. Silahkan. Kalau dari wajah atau gambar yang pernah dilihat, yang pernah dibayangkan deh, malaikat itu seperti apa? Punya sayap, terus Senyum. pokoknya cantik atau ganteng? Kita nggak tahu kan, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tanggal 29 September yang lalu, kita juga merayakan malaikat agung. Siapa aja? Yang belakangnya L kan? Gabriel, Rafael, Mikael. Hari ini kita merayakan lagi malaikat pelindung. Ini jarak yang tidak terlalu jauh. 29 sekarang tanggal 2. Hari ini Romo Danto juga ulang tahun. Malaikat pelindung. Ini bagi saya secara pribadi dalam refleksi saya, hari-hari ini kita mau diingatkan bagaimana peranan malaikat dalam kehidupan kita. Hari yang tidak terlalu jauh jaraknya, tetapi 2 kali kita bersama-sama diajak untuk merenungkan perjalanan rohani kita, perjalanan kehidupan kita. Itu tidak pernah lepas dari peran yang namanya malaikat. Mungkin bisa jadi kita seringkali devosi kita jelas ya, bulan ini bulan Rosario ke Bunda Maria atau Santo Yosef atau kepada Yesus, hati Yesus yang Maha Kudus. Tetapi kita dalam liturgi gereja juga diingatkan bahwa ada peran malaikat yang juga menjadi devosi kita. Dan ini nggak tahu saya pribadi sih jarang menyebut ya malaikat pelindung, doakanlah kami gitu ya. Tapi hari ini saya disadarkan, saya diingatkan ada peran malaikat di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, oma-opa yang biasa datang ke tempat ini, Gelora, atau teman-teman pengurus yang biasa melayani, korlan dan lain sebagainya, saya meyakini peran malaikat di dalam kehidupan kita itu bukan sesuatu yang gak bisa dibayangkan, tetapi sangat konkret, sangat jelas bisa dirasakan di dalam kehidupan yang nyata. Jadi kalau ngomongin malaikat tuh bayangannya jangan selalu yang ngawang-ngawang gitu ya. Tapi malaikat itu ada di sekitar kita. Dan bukti konkret malaikat, peran malaikat itu ada, itu nyata di dalam pelayanan Gelora. Sangat kelihatan sekali. Bagaimana satu dengan yang lain saling melayani. Oma-opa yang mungkin punya keterbatasan secara fisik, lalu teman-teman lain yang masih mampu secara fisik ikut melayani. Lalu bukan berarti oma-opa yang punya keterbatasan fisik lalu nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Oma dan opa yang juga punya keterbatasan fisik juga bisa mengambil peran menjadi malaikat lain kepada sesamanya, memberikan peneguhan, memberikan doa, memberikan senyum bahkan, nggak usah ngapa-ngapain. Saya pernah dengar satu kisah ya, cerita gitu ya. Oma-oma ini
sudah nggak bisa ngapa-ngapain, minta maaf, duduk di kursi roda. Tapi ada kesaksian oma lain, opa lain yang secara fisik masih sehat, tapi sudah terbilang glamor ya, golongan lanjut umur. Dia memberikan kesaksian setiap kali ketemu dengan opa yang berada di kursi roda, merasakan kedamaian di dalam hati. Saya juga nggak tahu, Romo, saya nggak bisa menjelaskan lebih. Tetapi pokoknya kalau ketemu dengan opa yang pas lagi duduk di kursi roda, melihat wajahnya, merasakan kedamaian hati. Bahkan opa ini kan nggak ngapa-ngapain sebetulnya, hanya duduk di kursi roda, tetapi bisa memancarkan wajah Allah yang memberikan kedamaian. Itu kita juga nggak tahu, ibu bapak, mama opa sekalian. Tetapi saya secara pribadi meyakini, dan moga-moga kita juga meyakini, itulah para malaikat yang ada di dalam hati kita, memancarkan wajah Allah yang memberikan keteduhan, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Sehingga orang yang melihat wajah kita itu sungguh boleh merasakan kedamaian. Pada saat itu oma ini atau opa ini mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Tapi ketika melihat opa yang duduk di kursi roda, masalahnya nggak selesai, tapi minimal hatiku tenang. Gak bisa dijelaskan secara logika, gak bisa didefinisikan secara konsep, tapi itulah yang dialami. Maka saya dalam pengalaman dan refleksi pribadi meyakini peran malaikat itu ada di dalam hati kita masing-masing. Tergantung sekarang kita dikuasai oleh malaikat-malaikat pelindung itu, atau kita dikuasai oleh malaikat-malaikat lain. Ya, malaikatnya banyak, hati-hati. Yang masuk itu bisa jadi malaikat-malaikat yang mana, kita juga nggak tahu. Apakah hidupku dikuasai oleh malaikat-malaikat pelindung yang tentu kita yakini berasal dari Tuhan, atau sebetulnya kelihatannya malaikat, jubahnya putih, saya ya, tapi perannya bukan seperti malaikat. Ya. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana ya kita sungguh-sungguh bisa memancarkan wajah Allah, menampilkan wajah Allah melalui peran malaikat dalam hati kita masing-masing. Salah satu jawabannya, sebagaimana yang disampaikan di dalam bacaan Injil, menjadi seperti anak kecil. Menjadi seperti anak kecil bukan menjadi kekanak-kanakan. Ini beda tipis, hati-hati. Menjadi seperti anak kecil, kita tahu bahwa kepolosan dan kemurnian hati yang dimiliki seorang anak kecil sungguh-sungguh menampilkan wajah Allah yang original, yang genuine, gak pura-pura. Kalau kita kekanak-kanakan itu beda lagi. Kekanak-kanakan itu salah satu tandanya apa biasanya yang paling jelas? Ngambek, ya kan? Terus apa lagi? Nangis, apa lagi? Bawel. Terima kasih atas kejujuran Anda. Apa lagi? Apa Pak? Kolokan, ya. Kolokan itu apa ya? Cie, manja, oke. Apa lagi? Ngompol. Kalau ngompol itu minta maaf, itu memang karena keterbatasan fisik. Ya, jadi klepnya itu boleh kendor, jadi udah nggak bisa diatasi. Itu nggak apa-apa. Ya. Ketika kita diminta oleh Yesus, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, dia tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Lihat ya, anak kecil, saya tuh terkesan ya. Kalau mereka dididik dengan baik ya, dari sejak awal, tahu membedakan mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan, mana yang baik, mana yang salah. Ketika dia tahu bahwa aku berbuat salah, yang paling jelas mengesan bagi saya ketika mereka disuruh minta maaf. Aku minta maaf ya. Itu wajahnya tuh gak ada gak ada sesuatu yang disembunyikan, benar-benar polos.
Kalau misalnya saya lagi bertengkar dengan Mamitin ya, Mamitin, minta maaf ya, minta maaf ya, minta maaf ya. Itu masih punya rasa gitu ya. Kita nggak suka dengan teman kita, sahabat kita, keluarga kita, bahkan kita masih menyimpan entah sedikit amarah, entah sedikit emosi dan lain sebagainya. Tapi hari ini sangat jelas sekali Yesus mengatakan kepada kita ya, Aku berkata kepadamu, sungguh jika engkau tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Inilah yang sungguh-sungguh mau ditekankan oleh Yesus menjadi pelajaran dalam hidup kita. Kita diminta untuk saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Maka satu keutamaan yang kita bisa hidupi bersama, semua dibalut dalam keutamaan kerendahan hati. Semakin kita usia, semakin keutamaan kerendahan hati menjadi luas. Saya masih ingat khotbahnya Romo Yus di tempat ini. Dia menyebut nama saya dan Romo Bernard. Ya, saya masih ingat. Jadi Romo Yus pernah mengatakan, ya, saya berbuat seperti ini supaya nanti mereka itu ingat. Ketika saya nanti usia, saya minta mereka mendorong kursi roda saya. Betul? Meskipun saya tidak ikut misa, saya mendengar khotbah itu. Romo Yus yang ada di YouTube, nanti saksikan ya. Bagaimana keutamaan kita kerendahan hati. Dari sejak awal kita diminta oleh Yesus untuk berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba untuk kaya, tapi berlomba-lomba untuk punya semangat kerendahan hati. Semakin kita usia, semakin kerendahan hati menjadi luas. Ada jokes atau anekdot. Ya kalau kerendahan hatinya lagi kurang, silakan cari di toko rendah hati. Toko rendah hati di mana? Di kebun. Di Gelora. Carinya di Gelora. Kita belajar rendah hati itu di sini. Maka saya mengatakan Gelora ini bukan hanya gerakan layani orang tua saja, tapi di sini adalah sekolah kerendahan hati. Kita disiapkan oma opa yang sudah pasti lebih senior daripada saya, sudah pasti punya banyak pengalaman. Dan saya meyakini pengalaman dan kesaksian ini mesti dibagikan. Pengalaman dan juga kesaksian ini mesti diwartakan. Bukan untuk sombong oma opa, bukan. Tapi disinilah kami yang muda-muda juga belajar bagaimana keluasan kerendahan hati yang dialami oma dan opa semasa hidupnya. Pasti banyak perjuangan, saya yakin. Tapi moga-moga perjuangan inilah yang membentuk oma dan opa sampai saat ini. Dan moga-moga melalui sekolah kerendahan hati di Gelora ini, kita terus bisa menyiapkan hidup kita sampai nanti pada saatnya kita boleh dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita menuntaskan pesiaran kita di dunia ini. Toh nanti pada saatnya juga semua akan kembali. Tetapi pelan-pelan kita menyiapkan hati kita. Dan semoga pewartaan-pewartaan yang oma dan opa alami, diwartakan di dalam keluarga, anak, cucu, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin teman-teman sebaya, umat yang dijumpai yang gak kenal sekalipun, tetangga, masyarakat, siapapun, itu menjadi sarana kasih Allah yang terus diwartakan. Maka kerjaan oma dan opa belum selesai. Pelayanan oma dan opa belum selesai. Ini Senin dan Kamis itu aja sudah cukup banyak pekerjaannya dan pelayanannya. Setelah lepas dari tempat ini jam 12, jam 1, kita melanjutkan perutusan kita. Apa yang sudah didapat, apa yang sudah dibagikan di tempat ini, dibagikan juga kepada orang-orang yang kita jumpai di masyarakat, yang kita jumpai di dalam keluarga. Kadang-kadang mungkin anak, cucu sudah sih. Ketika kita menimba inspirasi rohani dan kekuatan di dalam sekolah ini, sekolah Gelora, sekolah kerendahan hati, bolehlah setelah itu kita mewartakan. Maka penting punya keluasan, keutamaan kerendahan hati. Itu menjadi kunci, gak ada yang lain. Mamitin dan teman-teman pengurus bersama-sama juga mengolah sekolah kerendahan hati itu. Dan moga-moga juga bisa dibagikan kepada setiap oma dan opa.
saya tuh punya rencana oma dan opa yang ada di Kelapa Gading seluas-luasnya boleh merasakan sekolah kerendahan hati di tempat ini. Maka nanti bulan Oktober dan seterusnya kita nanti mencoba untuk terus memperbaharui diri. Gereja memperbaharui diri, maka sekolah ini pun, gelora ini pun, komunitas ini pun juga ikut memperbaharui diri. Semoga semakin banyak oma dan opa boleh merasakan bagaimana cara untuk meluaskan hati untuk mencapai kerendahan hati di tempat ini. Ini udah lengkap banget ya, rohaninya ada, personality kepribadiannya juga ada, diajak sharing satu dengan yang lain, fisiknya juga ada olahraganya. Tempat mana lagi yang bisa selengkap ini? Ini pun juga bukan karya siapa-siapa, tapi karya kita bersama. Bukan punya siapa-siapa, tapi punya kita semua. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, wartakanlah seluas-luasnya. Dan semoga tempat ini sungguh berdaya guna. Kalau enggak, ini nanti jadi apa? Jadi apa kalau enggak berguna di tempat ini? Jadi kolumbarium. Maka mesti harus dipakai tempat ini seluas-luasnya, seramai-ramainya. Ya. Bahkan sampai nanti parkiran nggak cukup, nggak apa-apa. Tapi minimal saya mengharapkan tempat ini boleh menjadi sekolah kerendahan hati. Oma dan opa yang masuk ke tempat ini boleh merasakan kebahagiaan. Maka saya selalu mengulang-ulang ya, masuk ke tempat ini, kalau ada yang merasa susah, ngomong ke saya. Nanti saya panggil Mamitin. Masuk ke tempat ini tidak boleh ada orang yang susah dan sedih, mesti bahagia. Dan kita mengolah itu bersama-sama. Tentu perjuangan pasti jatuh bangun, tapi mari kita bersama mengolah. Senin dan Kamis bagi saya waktu yang ideal. Ketika kita menimba inspirasi dari tempat ini, kita punya perutusan Selasa dan Rabu menjadi duta-duta pembawa damai. Kamis menimba lagi, Jumat, Sabtu, dan Minggu menjadi duta-duta pembawa damai di dalam keluarga. Senin menimba lagi, dan seterusnya. Dan moga-moga semakin banyak oma dan opa di Kelapa Gading ini, 34 wilayah 133 lingkungan, boleh merasakan kebahagiaan di tempat ini. Maka nantikanlah terobosan-terobosan terbaru saya bersama yang lain nanti, saksikan ya. Ada trailer-trailer berikutnya, November dan seterusnya. Semoga ini boleh menjadi cara kita gereja untuk terus memperbaharui diri. Dan semoga kita boleh merasakan kebahagiaan melalui sekolah gelora, sekolah kerendahan hati. Amin. Dimuliakan nama Tuhan.